Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Wali Kota Wisata Batu, Ibu Dr. Anda Hajah Dewanti Rumpoko MSI. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batu, Bapak Dr. Andes Haji Nawawi MPhil. Yang kami hormati Kasih Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Batu, Bapak Rahmatullah Sos MM. Yang kami hormati Balitbangwas Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran Salatiga, Al-Ustadz Wahab Rajasam MPD. Yang kami hormati Pengurus Yayasan Permata Sunnah, Bapak Hasan Sultan. Yang kami hormati Kepala Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 7 Kota Batu, Al-Ustadz Amrozi SPD. Yang kami hormati Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah. Yang kami hormati Komite Madrasah Al-Irsyad Tengaran 7 Kota Batu. Yang kami hormati pula Dewan Guru beserta tamu undangan, serta wali santri dan santri baru Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 7 Kota Batu yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmah, hidayah, dan taufik kepada kita sehingga bisa bertemu pada acara pertemuan wali santri baru virtual tahun ajaran 2020-2021. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkat keistiqomahan beliau dalam menyampaikan risalah Islam sehingga kita bisa menikmati hidup dalam indahnya Islam. Saya selaku pembawa acara pada pertemuan wali santri baru hari ini ingin menyampaikan ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang kepada seluruh tamu undangan, begitu juga wali santri dan santri baru Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 7 Kota Batu. Meskipun jarak menghalangi kita untuk bertemu secara langsung, namun silaturahim perlu senantiasa kita rajut. Izinkanlah saya membacakan susunan acara pertemuan wali santri baru virtual pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah Al-Quran, yang ketiga sambutan Mudir Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 7 Kota Batu, yang ketiga sambutan dari pengurus Yayasan Permata Sunnah, yang keempat sambutan dari Pembina Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran atau Balitbangwas. Yang kelima, sambutan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batu. Yang keenam, sambutan dari Wali Kota Wisata Batu. Yang ketujuh, acara inti yakni serah terima santri secara simbolis. Yang kedelapan, kesan pesan perwakilan wali santri. Yang kesembilan, perkenalan sivitas
ataupun seluruh jajaran asatid pengurus pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 7 Kota Batu, dan yang terakhir penutup tausiah dan doa. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para tamu undangan, wali santri dan santri baru Riyad 7 Kota Batu, mari kita mulai acara pada hari ini dengan membaca basmalah. Acara kedua yakni tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Abdul Aziz kelas 8A melalui rekaman video dari Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق
وبما كنتم تفسقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan lantunan ayat Al-Qur'an tadi membawa kesejukan hati kita dan kelancaran pada acara hari ini. Acara selanjutnya yakni sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Al-Ustadz Amrozi SPD selaku Kepala Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 7 Kota Batu. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati Ibu Wali Kota Wisata Batu, Ibu Dr. Anda Hajah Dewanti Rumpoko MSI. Yang kami hormati Kepala Kantor Kemenak Kota Batu, Bapak Dr. Andes Nawawi, Magister Filsafat Islam. Yang kami hormati Kasih Penma Kemenak Kota Batu, Bapak Rahmatullah SSMM. Yang kami hormati Balit Bangwas, Ustadz Wahab Rajasam. Yang kami hormati yaitu Wakil Wali Santri Baru, Bapak Haji Muslimin LCMA. Yang kami hormati Yayasan Permata Sunnah Kota Batu. Dan seluruh para guru sivitas Pesantren Islam Al-Irsyad Kota Batu. Demikian pula Al-Ustadz yang akan menjadi tausiah atau mengisi tausiah pada kesempatan pagi ini, yaitu Al-Ustadz Dr. Sabiq Reza Basalamah LCMA Hafizallah Ta'ala. Marilah pertama kali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi ini kita bisa mengadakan rangkaian kegiatan, yaitu kegiatan di tahun ajaran baru, tahun pelajaran 2020-2021. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap terlimpah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, Wali Santri Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 7 Kota Batu, perkenan kami berdiri di sini untuk menyampaikan beberapa hal, di antaranya yang pertama yaitu rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu Wali Santri Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran Baru, khususnya Wali Santri baru, yang telah mempercayakan kepada kami untuk menitipkan putra-putranya untuk dididik dan dibina di pesantren tercinta ini. Kemudian acara PWSB atau Pertemuan Wali Santri Baru ini adalah acara rutin yang selalu kita adakan setiap memasuki tahun ajaran baru, dengan tujuan yaitu bagaimanakah kita saling mengenal antara sivitas di pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 7 Kota Batu dengan para wali santri dan juga santrinya. Maka acara ini sangat penting untuk kita adakan sebagai awal kita mengadakan tahun pembelajaran di tahun 2020-2021. Dan pada kesempatan ini, pada kegiatan acara PWSB ini merupakan acara yaitu seremonial atau legalitas, bahwasanya para santri yang sebelumnya sudah ditetapkan
menjadi santri di pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 7 ini, maka melalui kegiatan ini adalah merupakan penekanan bahwasanya para santri-santri yang sudah terdaftar dan sudah diterima, insya Allah dalam waktu yang dekat kita akan bisa bersua, kita akan bisa bertemu untuk bisa mengadakan pembelajaran di pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 7 Kota Batu. Kemudian tentunya Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam penyelenggaraan kegiatan PWSP ini, pertemuan wali santri baru ini, tentunya tidak lepas dari kekurangan, apalagi saat ini kita memang baru mengadakan pertama kali dalam bentuk yaitu virtual atau secara online, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kurang lebih dalam penyelenggaraan ini. Semoga kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam penyelenggaraan ini tidak menjadi sesuatu yang berarti dalam arti esensi. Yang kita adakan ini adalah sesuatu yang paling penting. Maka kami mewakili seluruh jajaran kepanitiaan dan juga seluruh aktivis atau sivitas guru yang ada di sini, kami mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kurang dan salahnya. Demikian sambutan singkat dari kami. Syukran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Bapak Hasan Sultan Al-Katiri selaku pengurus Yayasan Permata Sunnah Kota Batu. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bapak Ibu calon wali santri yang kami hormati dan para hadirin yang kami hormati, selamat datang dan selamat bergabung bersama kami di Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 7 Kota Batu. Kami ucapkan sekali lagi selamat bergabung bersama kami dalam mendidik generasi soleh, generasi beriman dan bertakwa, sehingga menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, menjadikan amal soleh bagi kita dan bagi semua orang tua calon wali santri insyaallah. Bapak Ibu yang kami hormati, PIAT 7 Pesantren Islam Al-Irsyad Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 7 Kota Batu adalah cabang yang ketujuh dari Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran pusat di Salatiga dan merupakan salah satu pilihan yang sangat banyak dipilih karena letak geografisnya yang mudah dijangkau dengan beberapa moda transportasi dan juga cuacanya yang begitu sejuk insyaallah. Tapi karena terbatasnya sarana dan prasarana yang kami miliki, maka kami tidak dapat menerima lebih dari kemampuan kami. Asrama yang terbatas, ruang kelas yang masih terbatas, dan beberapa fasilitas lain yang belum kami miliki. Progres pembangunan kami insya Allah akan selalu berlanjut. Kami baru saja telah menyelesaikan pembangunan masjid baru kami 2 lantai, juga baru menyelesaikan pembelian tanah 2.400 meter di belakang pondok dan berencana akan menggalang donasi kurang lebih 3 miliar
untuk membeli dan membebaskan 2.400 meter tanah di belakang pondok bersebelahan dengan tanah yang telah kami bebaskan, yang telah kami beli. Pembenahan sarana dan prasarana terus kami lakukan di dalam pondok guna menjadikan anak-anak didik kami nyaman dan tenang dalam menjalani pendidikan dan menjalani kehidupan sehari-hari di dalam lingkungan pondok. Kamar mandi, asrama, peningkatan kebersihan, semua telah kami benahi satu persatu. Kemudian kami mohon bantuan support dan doa kepada seluruh wali santri supaya kami dapat senantiasa istiqomah dalam menjalani amanah ini, dan semoga Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 7 atau kita singkat dengan PIA 7 dan anak didik kita menjadi salah satu pembela agama sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Harapan kami semoga wabah COVID ini cepat berlalu sehingga para calon santri bisa dapat secepatnya masuk dan kembali ke pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 7, dan kami pun berbenah dan menyiapkan protokoler sesuai himbauan gugus tugas COVID Kota Batu. Barakallahu fiik, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas sambutan yang telah diberikan. Kami himbau kepada seluruh tamu undangan dan juga wali santri dimohon untuk menonaktifkan mikrofon Zoom untuk sementara. Sambutan ketiga akan disampaikan oleh Al-Ustadz Wahab Raja Sam MPD selaku Balit Bangwas Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran Salatiga. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ibu Wali Kota Wisata Batu, Ibu Hajah Dewanti Rumpoko MSI. Yang kami hormati Bapak Kakan Kemenak Kota Batu, Bapak Nawawi MPhilI. Yang kami hormati Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalamah. Yang kami hormati jajaran pengurus Yayasan Permata Sunnah Kota Batu. Yang kami hormati jajaran DPP Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 7 Kota Batu. Yang kami hormati para wali santri baru tahun ajaran 2020. Dan yang kami banggakan anak-anakku santri baru Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 7 Kota Batu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah memberikan kepada kita kemudahan, memberikan kepada kita kelapangan untuk bisa bermuajahah, bersilaturahim dalam acara yang mudah-mudahan Allah berikan keberkahan padanya, di mana acara ini selalu berulang dan menjadi satu agenda pada setiap cabang-cabang pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran. Kami mewakili jajaran pimpinan Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran Pusat dan juga Balitwang Bas berterima kasih kepada seluruh hadirin yang menghadiri undangan acara
pertemuan wali santri baru tahun ajaran 2020, mengapresiasi kepada seluruh panitia dan sangat-sangat berterima kasih kepada jajaran pemerintahan yang telah mendukung, mensupport, membina, dan mengayomi salah satu pesantren cabang kami di Kota Batu. Dan kami terus berharap bahwa ke depan jajaran pemerintahan Kota Batu memberikan arahan, bimbingan, dan supportnya untuk kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan di salah satu cabang kami di Pesantren Islam Al Irsyad 7 Kota Batu ini. Pesantren Islam Al Irsyad berdiri sejak tahun 1988 dan telah meluluskan hingga saat ini 28 angkatan. Angkatan pertama pada tahun 1992 meluluskan 7 orang santri. Kemudian angkatan terakhir saat ini, angkatan ke-28, 202 santri di pusat dan 24 di salah satu cabang di Majalengka, yang merupakan lulusan cabang pertama sejak dimulainya pembukaan cabang-cabang pesantren Al Irsyad Tengaran. Perlu kami informasikan bahwa para santri kami, alhamdulillah Allah berikan nikmat, telah melanjutkan ke berbagai sekolah tinggi, perguruan tinggi dan universitas di seluruh penjuru tanah air dan dunia. Hingga saat ini, santri kami yang berada di negara Saudi Arabia tidak kurang dari 300 santri yang tersebar di berbagai kota, mulai dari Universitas Islam Madinah sebanyak kurang lebih 280-an yang menempuh jenjang pendidikan S1, S2, dan doktoral. Kemudian juga ada yang di Ummul Qura, baik yang menempuh jenjang sarjana maupun magister S2. Kemudian di Universitas Tabuk, Tabha, Qasim, dan juga Universitas Imam Muhammad Ibn Saud di Riyadh. Kemudian juga ada di cabang Universitas Imam Muhammad Ibn Saud di Jakarta, tidak kurang dari 112 santri kami yang sedang menempuh pendidikan S1 di berbagai jurusan. Tidak lupa juga kami informasikan bahwa selain di negara Arab Saudi, bahwa santri kami juga sedang menuntut ilmu di berbagai negara Timur Tengah lainnya. Di Jordania ada 28 santri, di Sudan ada 53 santri yang menempuh S1 dan S2. Di Mesir ada 41 santri yang menempuh S1 dan S2. Di Kuwait, kemudian juga ada yang di Australia, sampai di negara-negara yang teknologinya maju seperti Jepang dan yang lainnya. Bahkan ada di antara mereka yang menjadi kapten penerbangan di AURI, Angkatan Udara Republik Indonesia. Ini merupakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, bahwa santri-santri pesantren Islam Al Irsyad telah menunjukkan kualitasnya, menunjukkan kesungguhannya dalam menuntut ilmu, sehingga mereka bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan kemudian kembali ke masyarakat memberikan manfaat yang besar kepada mereka. Kemudian informasi kedua kami sampaikan, jumlah santri pesantren Islam Al Irsyad saat ini baik di pusat maupun cabang-cabangnya total ada 3.442 santri. Di pusat sejumlah 2.195 santri yang nanti akan tetap jumlahnya maksimal pada posisi 2.500 dan tidak bisa menambah kembali. Kemudian di cabang-cabangnya sampai saat ini ada sejumlah 1.257 santri tersebar di berbagai cabang, baik di Batu, Martapura, Kalimantan Selatan, Bondowoso, Jawa Timur, Majalengka, kemudian Batu, dan beberapa cabang lainnya yang saat ini sedang dalam tahap persiapan untuk membuka, di antaranya Pekalongan di Jawa Tengah,
kemudian Makassar, Sulawesi, kemudian juga di Banten, kemudian di Lampung, sejumlah 9 cabang yang segera akan beroperasi seluruhnya. Mohon doa dan dukungan dari semua wali santri agar upaya-upaya kami dalam mendidik dan memberikan pengajaran kepada masyarakat serta melebarkan dakwah di berbagai penjuru tanah air ini, Allah berikan taufik dan kemudahannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang kami banggakan, tentu ada 3 pesan yang kami ingin sampaikan. Pertama, kepada seluruh santri. Menuntut ilmu adalah upaya yang sangat berat perjalanannya, sehingga membutuhkan kesabaran yang sangat tinggi, membutuhkan keistiqomahan, keikhlasan, dan doa-doa dari orang-orang yang antum cintai. Pepatah Arab mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safina la tajri 'alal yabas. Ketika kita ingin mencapai sesuatu, ingin Allah berikan taufiknya, ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ingin memberikan manfaat kepada masyarakat, maka semua itu diperoleh hanya dengan jalan menuntut ilmu. Menuntut ilmu agama merupakan hal yang paling utama sebelum menuntut ilmu yang lainnya. Karena agamalah yang akan membimbing kita untuk mendapatkan warisan terbesar yang paling berharga di muka bumi ini, yaitu ilmu, warisan para nabi. Dalam menuntut ilmu, sebagaimana pepatah tadi mengatakan, tidak akan mungkin kita ini mencapai sebuah kesuksesan, mencapai tujuan yang kita harapkan, tanpa melalui sebuah proses yang wajib kita ikuti seluruhnya. Menuntut ilmu itu lelah. Menuntut ilmu itu menjenuhkan ketika kita tidak iringi dengan keikhlasan dan mengamalkannya. Menuntut ilmu itu sangat berat, sehingga banyak di kalangan kita menuntut ilmu kemudian gagal di tengah jalan karena tidak mengikuti semua proses yang harus dijalani dengan sabar. Sabar adalah modal utama menghadapi semua ujian yang akan didapati bagi setiap penuntut ilmu. Ketika nanti antum di pesantren, antum akan dapati banyak hal yang berbeda dengan yang antum dapati di rumah. Makanan, fasilitas, cuaca, teman, dan segala bentuk yang membuat antum diuji di sini, apakah antum mampu istiqomah, lalu kemudian Allah berikan hidayahnya kepada antum untuk menjadi orang yang betul-betul mengamalkan ilmunya, atau justru antum keliru dalam menempuh perjalanan menuntut ilmu. Karenanya pepatah ini sangat berarti buat antum bahwa semua santri wajib mengikuti semua proses yang berjalan, patuhi aturan, hormati guru, ikuti semua kegiatan dengan baik, sungguh-sungguh dalam belajar, dan satu hal yang paling penting, jangan lupa terus meminta hidayah kepada Allah, meminta taufik kepada Allah agar dimudahkan semua proses perjalanan menuntut ilmu antum. Kemudian kepada para guru, para ustadz dan pengurus pesantren, ada sebuah kisah yang luar biasa. Seorang kiai di Solo, saya tidak sebutkan namanya, beliau sangat memberikan inspirasi kepada kita. Pada satu ketika beliau meminta kepada pengasuh, pimpinan pengasuh, untuk menuliskan nama-nama santri yang nakal. Kemudian pimpinan pengasuh tadi menuliskan semua nama-nama itu dengan semangat, dengan harapan mudah-mudahan santri ini segera diberikan hukuman ataupun dikeluarkan supaya menghilangkan beban saya.
lalu kemudian dia menulisnya dengan huruf yang besar-besar, jelas, diberikan kepada Pak Kiai. Lalu kemudian dilihat santri-santri tadi. Hari demi hari tidak ada perubahan, santri itu tidak dikeluarkan sebagaimana harapan dari kepala pengurus tadi. Karena dia sudah lelah mengurus santri-santri nakal ini yang kerjanya mengganggu orang lain dan melanggar aturan. Lalu kemudian kita mengambil pelajaran bahwa Pak Kiai tidak mengeluarkan anak-anak ini, tapi beliau meminta catatan tersebut untuk kemudian mendoakan di sepertiga malam ketika beliau sholat tahajud. Dan terus beliau lakukan dengan mengingat spesial buat nama-nama tersebut selain santri-santri dan pengurus yang lainnya yang didoakan oleh beliau. Subhanallah, waktu berjalan beriringan, kemudian Allah berikan taufik dan hidayah kepada santri-santri tersebut yang merubah akhlaknya dan perilakunya. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh kita sebagai pengurus untuk berupaya mendoakan setiap santri yang mungkin sedang mengalami kejenuhan sehingga melakukan hal-hal yang di luar dari aturan dan yang seharusnya sebagai seorang santri. Yang ketiga, ini kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, bahwa peran orang tua dalam mensupport anak ketika dididik di pesantren sangat penting. Sebagaimana sebuah ayat Al-Anbiya ayat 90, Allah berikan gambaran yang luar biasa bagi kita sebagai ibrah. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjahu. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Kita lihat ketika Nabi Zakaria berharap kepada Allah untuk diberikan keturunan, lalu Allah mengabulkannya dan membuat istrinya mengandung, padahal kalau menurut dokter sekarang ini mandul. Tapi Allah berikan kepada Nabi Zakaria seorang anak yang saleh, Yahya. Nabi Yahya merupakan anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya dan tidak pernah membantah apapun yang diperintahkan kedua orang tuanya. Sangat membantu, memberikan kebahagiaan kepada Nabi Zakaria, sehingga ketika besar Nabi Yahya pun diangkat sebagai seorang nabi. Kita lihat apa yang dilakukan orang tuanya. Ternyata mereka selalu berupaya yusari'una fil khairat, berupaya berlomba-lomba terus melakukan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan. Dan ini yang paling penting, yaitu mereka wa yad'unana raghaban wa rahaba, berdoa dengan penuh cemas dan sangat berharap, takut untuk tidak diberikan oleh Allah perlindungan. Ini yang harus kita lakukan. Kemudian dalam ayat yang terakhir, wa kanu lana khashi'in. Beliau, Nabi Zakaria dan istrinya merupakan orang-orang yang khusyuk dalam beribadah. Ini merupakan pesan yang besar bagi orang tua, Bapak Ibu, untuk terus berupaya bagaimana menjalin hubungan yang baik kepada Allah, khusyuk dalam beribadah, senantiasa mendoakan anak-anak kita di sepertiga malam terakhir, agar mereka di pesantren Allah berikan taufiknya, Allah berikan kemudahan, kesabaran, keistiqomahan, sehingga harapan kita memiliki anak saleh betul-betul Allah ijabah. Kemudian hendaklah betul-betul banyak berkomunikasi dengan pesantren dalam rangka memberikan perhatian, dalam rangka memberikan support, dan juga mematuhi segala yang telah ditetapkan oleh pesantren, tentunya itu untuk kebaikan semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap anak-anak kita di pesantren juga merupakan sebagaimana yang Rasulullah pernah sampaikan, bahwa orang yang menuntut ilmu itu, yang dia sedang berjihad di jalan Allah, bisa jadi merupakan salah satu penyebab kita diberikan rizki oleh Allah. Jadi jangan pernah merasa berat
membiayai semua kebutuhan anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu. Meskipun kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kondisi yang sulit ini, kondisi wabah COVID-19 ini segera Allah angkat dan pulihkan. Jadi sebuah hadis di mana ada dua orang saudara, salah satu di antara mereka ya'ti ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wal akhar yahtarif. Fasaka al-muhtarif ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala la'allaka turzaqu bihi. Dua orang saudara ini, yang satu menuntut ilmu khusyuk, selalu mengikuti ceramah dan penyampaian risalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian yang lain bekerja banting tulang mencari kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang bekerja ini mengeluhkan tentang saudaranya yang tidak membantu untuk mencari nafkah. Lantas Nabi kemudian mengatakan kepada orang yang bekerja ini, la'allaka turzaqu bihi. Semoga oleh sebab saudara kamu yang menuntut ilmu itulah kamu diberikan rizki yang lapang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berharap mudah-mudahan anak-anak kita ini yang berada di pesantren menjadi sebab Allah memberikan kemudahan bagi kita, rizki dan memenuhi kebutuhan kita dalam kehidupan dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam penyampaian banyak kekurangan dan kesalahan teknis. Kami doakan semoga Ananda dan seluruh Bapak Ibu hadirin Allah berikan kemudahan dalam mencapai cita-cita memiliki anak yang soleh, dan kelak Ananda akan memberikan manfaat buat kaum muslimin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas sambutan yang telah diberikan. Menuju acara selanjutnya, yakni sambutan keempat, akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Nawawi MPhil selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batu melalui rekaman video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Wali Kota Batu, Ibu Hajah Dewanti Rumpoko. Yang saya hormati Kepala MTS Al-Irsyad Kota Batu, yang saya hormati Kepala Pesantren PIAT Kota Batu, yang saya hormati pengawas PIA Kota Batu, yang saya banggakan para santri, santriwati, beserta wali santri, santriwati pesantren Al-Irsyad yang berbahagia. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini MTS Al-Irsyad Kota Batu bisa mengadakan pertemuan wali santri baru dalam rangka memulai tahun ajaran baru pada 2020 ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini dijadikan oleh Allah sebagai pertemuan yang memberikan makna, sebagai pertemuan yang memberikan kelancaran terhadap proses pembelajaran dan kesuksesan yang dilakukan oleh segenap pengurus, segenap dewan guru, kepala madrasah MTS di Al-Irsyad ini. Salawat serta salam demikian pula kami limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau sehingga perilaku kita, tingkah laku kita, tindak lanjut kita
senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan beliau melalui guru-guru kita, melalui ulama-ulama, sehingga apa yang menjadi cita-cita beliau terhadap umatnya dapat terlaksana. Bapak Ibu yang saya hormati, para santri, santriwati, dan wali santri yang saya banggakan, pertama dan utama yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat dan sukses kepada para santri santriwati yang sudah diterima di MTS Al-Irsyad Kota Batu ini. Juga saya sampaikan selamat dan sukses kepada wali santri yang putra-putrinya sudah diterima di MTS Al-Irsyad Kota Batu ini. Tentu ini amat membanggakan, sekaligus kita bersyukur kepada Allah karena di luar sana masih banyak anak-anak kita, masih banyak santri-santri kita yang belum bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Tetapi dengan izin Allah, santri-santriwati, santri-santriwati alhamdulillah bisa diterima di MTS Al-Irsyad Kota Batu ini. Putra-putri Bapak santri, wali santri diterima di MTS Kota Batu ini, MTS Al-Irsyad Kota Batu ini. Oleh karena itu, sebagai rasa terima kasih dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya berpesan kepada anak-anak santri, giat-giatlah Anda belajar, tekunlah belajar, sungguh-sungguhlah belajar, karena sesungguhnya itu modal utama agar Ananda, santri-santriwati semua bisa sukses sebagaimana yang diharapkan oleh orang tua. Kemudian juga kepada para orang tua, pada para wali-wali santri, saya juga berpesan bahwa dukunglah anak-anak kita agar anak-anak kita itu memperoleh perhatian dari orang tua. Sesukses apapun, sebaik apapun pembelajaran di sekolah, tetapi tanpa dukungan dari orang tua, maka hasilnya tidak maksimal. Oleh karena itu, dukungan orang tua sangat dibutuhkan. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan selamat dan sukses kepada santri, santriwati, dan wali santri, santriwati MTS Al-Irsyad yang sudah berkumpul pada tempat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Nawawi MPhil selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batu. Sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Hajah Dewanti Rumpoko MSI selaku Wali Kota Kota Wisata Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Mudir Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 7 Kota Batu, Ketua Yayasan Permata Sunnah Kota Batu, DPP Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 7 Kota Batu, Balit Bangwas Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran Pusat, Kepala Kantor Kemenak Kota Batu, Al-Ustadz Syafiq Reza Basmalah, Kepala MTS Al-Irsyad Tengaran 7 Kota Batu, beserta Dewan Guru dan Komite Madrasah beserta perwakilan wali santri, baik yang hadir di pondok pesantren
maupun yang hadir secara virtual. Saya, Wali Kota Batu, mengucapkan selamat datang kepada wali santri yang baru dan selamat kepada para santri yang telah berhasil diterima di Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 7 Kota Batu. Selamat menempuh pendidikan dan pengajaran baik ilmu-ilmu agama, bahasa Arab, maupun ilmu umum yang akan diajarkan di lingkungan madrasah dan pondok pesantren. Ilmu agama menjadi ilmu yang amat sangat penting untuk diajarkan sejak dini karena merupakan fondasi agar seorang anak tetap kokoh pada keyakinan dan prinsip agama dan tidak mudah goyah dengan perbuatan-perbuatan negatif dan menyimpang seperti pergaulan bebas, narkoba, dan lainnya. Karena dengan pengetahuan agama yang dimiliki, maka anak-anak akan bisa memilah dan memilih bagaimana dan dengan siapa yang mereka bergaul, yang akan mengiring menjadi lebih baik hingga ketika dewasa nanti, insya Allah. Saya mendukung penuh dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan di Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 7 Kota Batu dengan melakukan pembelajaran alam di lingkungan pondok, apalagi saat pandemi COVID-19 ini kita dituntut untuk bisa mandiri pangan dan menjadi pondok pesantren yang tangguh. Dan saya juga menghimbau kepada pengurus pondok pesantren dan madrasah agar senantiasa mentaati protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, sering cuci tangan, dan menjaga jarak bahkan saat sholat di masjid. Dan saya mengharap agar diberikan jarak minimal 1 meter sesuai dengan himbauan yang telah dikeluarkan MUI dan Kementerian Agama, bahkan sudah diputuskan dalam peraturan Wali Kota Batu. Sebelum masuk ke pondok pesantren, para santri harus dilakukan pengecekan suhu tubuh dan membawa surat keterangan sehat dengan rapid test. Pelaksanaan tersebut agar lingkungan pondok menjadi aman dan nyaman. Sekali lagi, selamat kepada para santri dan wali santri. Semoga ilmu yang akan didapatkan nanti bisa membawa manfaat sebesar-besarnya bagi diri sendiri, keluarga, bangsa, dan negara. Agar Indonesia, khususnya kota wisata Batu, menjadi negeri yang makmur, adil, dan sejahtera. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Wali Kota Wisata Batu. Hadirin, tamu undangan, wali santri dan santri baru menuju acara selanjutnya, yakni acara inti. Yang pertama, serah terima santri baru secara simbolis oleh Bapak Haji Muslimin LCMA dan putranya Ananda Made Danin Imtiaz. Kepadanya dipersilahkan untuk maju ke depan dan juga kepada mudir dipersilahkan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami selaku orang tua dan wali santri baru menyerahkan sepenuhnya kepada
jajaran pimpinan, asatidzah dan Sivitas Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 7 Kota Batu untuk ditarbiyah sesuai ketentuan yang berlaku. Kami sepenuhnya yakin dan percaya bahwa ini adalah salah satu tempat yang baik untuk menuntut ilmu. Selanjutnya, kami akan terus berusaha untuk memberikan kontribusi terbaik bagi keberlangsungan proses tarbiyah di pesantren ini. Semoga apa yang kami cita-citakan, yaitu memiliki anak soleh, dapat terwujud dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mewakili jajaran pimpinan asatidzah dan Sivitas Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 7 Kota Batu menerima amanah ini dengan selalu memohon doa kepada Allah Ta'ala agar diberikan kemudahan dan keistiqomahan serta mampu memberikan keteladanan yang baik bagi para santri. Selanjutnya, kami berharap kontribusi positif dalam segala bidang dari Bapak Ibu sekalian, para wali santri sekalian, agar proses tarbiyah yang berat ini bisa menjadi lebih ringan. Teriring doa, kita berharap kepada Allah, semoga Allah meridhoi ini semuanya dan menyertai kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada perwakilan santri dan santri baru. Dipersilahkan kepada santri dan mudir untuk kembali ke tempat duduk dan dilanjutkan dengan kesan pesan perwakilan wali santri yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Muslimin LCMA. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Qur'an wa uhayyikum bitahiyyatil iman wa uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita tambahkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita bisa menikmati dan menghadiri pertemuan wali santri baru. Tak lupa kami ucapkan juga hormat kami kepada wali Kota Batu. Ya. Hajah Dr. Anda Dewanti. Ya. Begitu juga tak lupa kami menghormati Kepala Kepenak Kota Batu, ya, Bapak Haji Nawawi, serta pembina PIA Pusat, ya, dan Yayasan Permata Sunnah Kota Batu.
Syekh Hasan Sultan ya. Wah, beliau sekarang masih ada di tengah-tengah kita nih, aktif saja sampai selesai nih Ustaz ya. Iya. Begitu juga yang kami hormati kepala pesantren atau mudir yaitu Syekh Amroji SPD ini. Sudah nggak asing beliau ini di depan saya ya. Karena waktu-waktu saya mengantar anak ya dia yang saya kenal gitu ya. Begitu juga para dewan-dewan guru di sini, para asatid dan asatid ya. Semoga ini memberikan sebuah kontribusi yang memiliki makna terpuji. Kondisi COVID-19 ini ya seolah-olah kalau saya nilai mengantarkan kita ke arah teknologi. Ya, mengarahkan kita ke arah teknologi. Perdana saya bicara di depan ya, yang kayak begini nih, zoom ini ya. Begitu juga yang saya muliakan, wali santri ya berada dimanapun Anda. Surabaya, Sidoarjo, Malang, Madiun, dan juga wali santri yang ada di luar Pulau Jawa ini. Ya. Semoga kalian-kalian yang di sana gitu ya. Karena yang online ada berapa ini Ustaz? 158 nampaknya itu, kurang lebih ya. Ya, mudah-mudahan semua wali santri ya, santri-santri yang baru ini, warga wali santri Piat ini hadir aktif itu. Ya. Mengikuti acara kita ini. Karena ini benar-benar mempesona kalau saya melihat nih, membahana betul ini. Iya kan? Membahana betul. Ya. Semoga dengan cara seperti ini kita lebih rileks gitu ya. Hikmahnya itu kita lebih santai tapi lebih akrab. Iya, lebih memiliki gitu ya. Bahwa kita ini tetap ada satu rahmi. Ya, apalagi kemarin sudah di WA. Saya wali santri dari Pulan ke Pulan. Nah, ini ya juga memberikan kontribusi positif bahwa wali-wali santri itu ya benar-benar akan mendukung program kegiatan pelajaran di pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 7 ini. Saya cerita sedikit. Kalau boleh, saya ingin mengutarakan rasa syukur saya ini. Putra saya ini diterima gitu. Enggak kan ya? Ya, putra saya bernama Made Danin Imtiaz ini diterima di sini. Ya, sangat-sangat berharap. Sampai-sampai teman saya yang ada di Tengaran saya hubungi, Muhammad Qasim. Ya, Syed Muhammad Qasim. Nampaknya anak saya tertarik ini yang ada ya di pesantren Al-Irsyad Tengaran 7 Batu ini begitu. Nah, ya mungkin dengan cara itu Allahu a'lam, yang jelas semuanya ini adalah dari Allah ya. Anak saya diterima dan bergabung hari ini menjadi santri ada di pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 7 gitu. Ya. Nanti dikat Pak kalau saya terlalu panjang nanti itu. Ya. Tentu ada pertanyaan kecil untuk pribadi saya. Begitu juga pertanyaan kecil ini untuk para wali-wali santri yang ada di luar sana. Kenapa sih anak kita ini kita titipkan di pesantren Al-Irsyad ya, Tengaran 7 Kota Batu ini? Pribadi saya jawab, pribadi ini. Mungkin wali santri juga mempunyai alasan dan memiliki jawaban tersendiri. Saya menginginkan ya munculnya akidah yang lurus, terbinanya tauhid yang murni. Ini saya melihat dari teman-teman saya yang se-alma mater waktu di Madinah ini, banyaknya ada di pesantren Al-Irsyad ini. Ya, kayak Ustadz Dr. Arifin Badri, nah itu, iya. Ustadz Syafiq Basalama, Nur Ihsan, Muhammad Qasim, ada lagi yang dari Banyai Ustadz Salaman gitu ya. Itu termasuk dari ya santri-santri Al-Irsyad. Saya menginginkan tolong gitu ya. Tolong saya titipkan anak saya secara pribadi ya, ajari dia tauhid yang benar, akidah yang murni, bina dia.
Karena ketahuidan itulah yang bisa untuk mengantarkan ridhonya Allah. Keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Survei sejarah membuktikan. Kita lihat Nuh selamat karena apa? Tauhid. Nabiullah Ibrahim Khalilullah selamat karena apa? Tauhid. Musa alaihissalam kalimullah ditolong dibantu oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Karena apa? Tauhid dan akidahnya. Kemudian Isa alaihissalam ditolong karena apa? Tauhidnya, karena akidahnya yang benar-benar memberikan redha Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menitipkan anak saya seperti itu. Ini yang saya nilai secara pribadi. Ini yang saya inginkan kepada anak saya yang soleh. Karena tauhid itu, tanpa tauhid, nggak mungkin tercipta sebuah ketakwaan. Tanpa tauhid yang benar, nggak mungkin akan tertata dengan rapi keimanan dan keislaman. Kalau sudah muncul tauhid itu, gitu ya. Kalau sudah tampil tauhid itu, anak menjadi apa kira-kira? Menjadi takwa, menjadi soleh, dan sudah terbiasa terbentuk dengan lingkungan seperti itu. Ingat firman Allah dia, wallahu basirum bil ibad. Allah itu melihat semua hamba-hambanya. Jadi anak kita kalau sudah terbentuk mencuri, ingat Allah, Allah melihat. Mau nakal, kalau anak terbentuk, ingat Allah, Allah melihat. Kan itu kira-kira ya. Mau berbuat zalim, Allah melihat. Ini merupakan salah satu keberhasilan dari pendidik-pendidik jitu dalam ruangan-ruangan tauhid itu sendiri. Maka dari itu saya benar-benar menitipkan anak saya satu item itu. Tauhid dan akidah yang benar, yang murni, yang lurus, sesuai yang diajarkan oleh junjung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para waris santri dimanapun Anda berada, saya menyapa Anda dari tempat ini. Semoga kalian-kalian yang ada di sana benar-benar sehat walafiat. Ya. Kalau saya boleh pesan, kalau kita sudah percaya dengan pesantren Islam Al-Irsyad Tangerang 7 ini, ya, serahkan segalanya, serahkan ahlinya pendidikan ini ke beliau. Dari masuknya malam sampai ketemu malam lagi, kita serahkan kepada ahli-ahlinya dari para asatidzah yang ada di sini. Tidurnya kita serahkan keamanannya kepada beliau, kepada mereka. Bangun tidurnya, ketika mau tahajud kita serahkan. Ya, sholat fajarnya, sholat subuhnya, sholat berjamaahnya kita serahkan kepada dia, kepada mereka para asatidzah. Sarapannya pun begitu. Gitu. Ya. Begitu juga ketika hendak waktu sekolah di kelas, kita serahkan semuanya, kita percaya. Ya, kita lengkapi kepercayaan kita, mendoakan para anak-anak kita, mendoakan para santri-santri ini. Ya. Mendoakan juga para dewan-dewan guru yang ada di sini. Tak lupa juga kita akan mendoakan kepala sekolahnya, Pak, mudirnya ini. Pak Sultan juga begitu, Pak Hasan Sultan. Nah ini doa-doa kita, insya Allah sekian banyak orang mendoakan, insya Allah itu menjadi mizanul hasanat, gitu. Wahai para wali santri baru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita ini manusia, tak luput kekurangan. Ya, bahkan ada juga kelebihan. Tentu saya sepakat dengan Dr. Arifin Badri bahwa para dewan guru di sini, para asatidzah, ya kan, open komunikasi lah. Ya, menerima masukan, menerima input, menerima output, ya. Dari wali-wali santri baru ini. Contohnya, ya. Ustadz, anak saya itu kalau makan dia nggak suka ikan laut. Nah misalnya misal kecil. Bisa gak Ustadz? Apakah kami akan mengantar makanan yang kesukaan dia, kayak gitu ya? Ataukah dari jajaran pesantren itu akan menyediakan, misalnya? Ya, ini kan masukan, ya kan? Apakah nanti saya misalnya akan memberikan kesukaan dia diterima atau tidak? Ini kembalinya kepada para pengurus-pengurus yang ada di sini. Yang jelas antara komunikasi kita ya ada tidak lain ada relax, ya kan? Benar-benar ditanggapi dengan positif. Ya. Para asatidzah, saya ingat
dengan pesannya Abdul bin Bas ketika beliau menjabat seorang rektor di Universitas Madinah, memberikan pesan kepada yang mahasiswa yang diwisuda. Dua kalimat, dua patah kata, tapi itu menusuk dan berbekal saat ini belum saya lupakan. Apa dia bilang? Wahai para mahasiswa yang akan meninggalkan universitas ini, yassiru wala tu'assiru. Apa yang aku? Yassiru wala tu'assiru. Mudahkanlah, jangan kau persulit dalam dakwah. Yassiru wala tu'assiru. Mungkin ini juga merupakan pesan, kalau boleh. Mudahkanlah, jangan kau persulit. Itu kata-kata singkat padat tapi memiliki arti, membekas itu. Ya kan? Yassiru wala tu'assiru, gitu ya. Mudahkanlah, jangan mempersulit. Nah, itu kata-kata dari bin Bas rahimahullah. Mudah-mudahan itu juga memberikan sebuah barometer buat kita yang ada di sini, para guru-guru ya mungkin juga kita tidak bisa memberikan sebuah yang terbaik untuk anak kita ini. Ya, terus terang. Apalagi mereka sudah menghadapi internet, handphone, setan gepeng, saya sendiri itu nggak mampu untuk melarang. Ya kan? Dengan wadah pesantren Islam Al-Irsyad ini, insya Allah anak kita ini lebih terpuji, insya Allah. Ya, lebih steril dan kondusif kondisinya, ya lingkungannya. Ya, mudah-mudahan pesan singkat, pesan kecil ini ya kita bisa rangkum bersama-sama sehingga tujuan mencetak dan mendidik dan membimbing mengarahkan anak kita ini menjadi penerus dan pengganti kita di tahun 2040, katakanlah ya, dia adalah lebih baik dari tahun ini. Semoga pesan ini bermanfaat ya. Semoga pesan ini memberikan kesan dan sekaligus menjadi pesan dan kesan. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Pesan-kesan yang disampaikan oleh perwakilan wali santri Bapak Haji Muslimin LCMA. Acara selanjutnya yakni perkenalan Sivitas Piat 7 Kota Batu yang akan dipandu oleh Al-Ustadz Dedi Irawan LC selaku Kepala Madrasah Al-Irsyad Tengaran 7 Kota Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Fanaqul ahlan wa sahlan wa marhaban. Kami ucapkan kepada Bapak, Ibu dan para santri baru, selamat bergabung bersama kami Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 7 Kota Batu. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah kami memperkenalkan diri. Kami adalah pengurus Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 7 Kota Batu. Yang pertama, Amrozi SPD. Beliau adalah mudir Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 7 Kota Batu. Kemudian Wahyu Firmansyah LC. Beliau adalah Kepala Bidang Kepengasuhan. Berikutnya Dedi Irawan LC. Beliau adalah Kepala Bidang Madrasah. Selanjutnya Muhammad Taufik Wijaya SPI. Beliau adalah Kepala Bidang Rumah Tangga Umum. Berikutnya Arsalan Rishad SE. Beliau adalah Kepala Bidang Keuangan. Dan yang terakhir Ahmad Chandra Pradana MPD. Beliau adalah Kepala Bidang Administrasi dan Kesekretariatan. Itulah profil kami, pengurus pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 7 Kota Batu.
Bapak Ibu Wali Santri, inilah profil Dewan Guru MTS Al-Irsyad Tengaran 7 Kota Batu. Arif Rahman SPD MSI sebagai Waka Kurikulum mengajar matematika. Iqbal Alfian Rusdi SPD sebagai Waka Kesiswaan mengajarkan bahasa Inggris. Muhammad Imam Ramadan SPD, Kepala Tata Usaha. Puji Supriyono SPD sebagai Waka Sarpras mengajarkan IPA. Amrozi SPD, selain sebagai mudir, beliau adalah guru yang mengajarkan IMLA. Ahmad Chandra Pradana MPD, selain sebagai Kabid Administrasi dan Kesekretariatan, beliau mengajarkan matematika. Hashim Sumartono SPD, beliau adalah guru yang mengajarkan BBKN. Asrofi MPD, beliau adalah guru yang mengajarkan bahasa Indonesia. Abdul Rahman SS, beliau adalah guru yang mengajarkan akhlak. Wahyu Firmansyah LC, selain sebagai Kabid Kepengasuhan, beliau guru yang mengajarkan bahasa Arab. Ziyad Faruk BA, beliau adalah guru yang mengajarkan hadis, akhlak dan ta'bir. Hamid Waqid BA, beliau adalah guru yang mengajarkan tafsir dan fikih. Ahmad Jauzi SPDI, beliau adalah guru yang mengajarkan tauhid dan imla. Hadi Suyono SPD sebagai guru yang mengajarkan IPA. Abdallah, guru alumni Madrasah Aliyah Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran Pusat. Muhammad Mutamim Mutsani, guru dari alumni Madrasah Aliyah Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran Pusat. Ibnu Hafid Al-Farisi SPD sebagai guru yang mengajarkan tajwid, sorf dan khot. Zaki Ulin Nuha SPD sebagai guru. Muhammad Hisam MH sebagai guru yang mengajarkan tadrib lugawi. Suhail Abdul Latif Hadrami BA sebagai guru yang mengajarkan fahmul makro. Azmi Husni Bawedan BA, beliau adalah guru. Ahmad Afandi SPD, beliau adalah guru yang mengajarkan sirah, nahwu dan khat. Ahmad Degara SPD, beliau adalah guru sekaligus staf TU. Raden Dimas SE, beliau adalah staf laboratorium. Itulah profil kami Dewan Pendidik dan Tenaga Kependidikan MTS Al-Irsyad Tengaran 7 Kota Batu. Selamat datang. Terima kasih atas amanah yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Kami siap mengemban amanah. Semoga dimudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, wali santri dan santri baru, perkenalan sivitas pesantren maupun madrasah sanawiyah. Acara selanjutnya yakni penutup yang akan diisi oleh Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah. Kepada para hadirin, selamat menikmati tausiah dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Buat para santri di pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 7 Kota Batu dan kepada wali santri semuanya, ana ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan anak-anak bisa kembali belajar, kembali menuntut ilmu walaupun dalam kondisi seperti ini. Mungkin semua di rumah masing-masing. Mungkin sekarang orang tua lebih capek lagi mendidik anak-anaknya karena biasa anak-anak dikirim ke pesantren, mereka istirahat di rumah. Yang pertama, Anda ingin sampaikan kepada para santri. Santri baru dan santri lama ya. Pernah Safwan bin Asal, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam.
Nabi ketika itu berada di Masjid Nabawi. Beliau sedang bersandar di atas selimut atau kain yang berwarna merah milik Nabi SAW. Lalu aku berkata kepadanya, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inni jitu atlubal ilm. Inni jitu atlubul ilm. Aku datang untuk menuntut ilmu. Bukan untuk tujuan lainnya. Bukan ada udang di balik batu. Tapi dia datang benar-benar untuk menuntut ilmu. Faqala alaihi salatu wassalam marhaban bi talibil ilm." Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Selamat datang nih. Ada keluasan, ada kelapangan untuk penuntut ilmu." Apa yang akan didapatkan oleh para penuntut ilmu? Kita bicara ilmu agama. Bukan ilmu yang lainnya. Taib ilmu yang lainnya juga bermanfaat, yang bermanfaat. Tapi ilmu agama ini memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu tanda Allah cinta sama tuh orang, Allah ingin kebaikan buat itu orang. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Yufaqihu fid din. Allah bikin tuh orang belajar agama. Subhanallah. Jadi ketika santri-santri ini Masya Allah dipilih untuk belajar agama, semoga di situ ada kebaikan yang Allah inginkan buat engkau. Maka Nabi SAW mengatakan, marhaban, selamat engkau, selamat datang ya. Ada penuh kelapangan buat engkau. Inna talibal ilm la tahuffuhul malaika bi ajnihatiha. Allahu Akbar. Para penuntut ilmu itu, malaikat datang seakan-akan memeluk mereka, mengelilingi mereka dengan sayap-sayap mereka. Thumma yarkabu ba'duhum ba'dan hatta yablughu as-sama'ad dunya min mahabbatihim lima yatru. Itu malaikat bertumpuk-tumpuk jemaah sampai menuju ke langit dunia karena kegembiraan mereka dengan para penuntut ilmu. Kecintaan mereka dengan penuntut ilmu. Ahibati fillah. Ketika engkau menjadi penuntut ilmu, maka hendaklah engkau bersungguh-sungguh. Karena ilmu ini memerlukan perjuangan, memerlukan kesabaran. Orang mencari warisannya Qarun, warisannya Fir'aun, itu berlomba-lomba mereka. Bagaimana dengan orang yang berburu warisannya Nabi? Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan emas dan perak. Enggak. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam tidak mewariskan emas, tanah, rumah. La. Wa innama warrathul ilm. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil itu ilmu, maka dia mendapatkan keberuntungan yang besar sekali. Maka hendaklah niatnya benar, sabar, berjuang, karena sejatinya kenikmatan tidak dapat diraih dengan kenikmatan. An-na'im la yudraku bin na'im. Wa man athara raha fatathu raha. Kenikmatan itu didapat dengan cucuan keringat. Yang lebih memilih hidup santai, engkau akan kehilangan waktu santai yang sebenarnya. Kemudian untuk para wali santri, kita tahu yang ingin anak-anak itu jadi anak-anak yang soleh, siapa? Orang tuanya. Engkau yang ingin punya anak soleh. Pesantren itu hanya membantu. Engkau yang ingin anak itu sukses. Pesantren hanya menolong, memberikan fasilitas. Maka hendaklah para wali santri
berkoordinasi, bekerja sama yang baik dalam menciptakan generasi yang baik. Karena kalau tidak, pesantren punya aturan, tapi ternyata aturan itu di rumah nggak diberlakukan sama orang tuanya. Seperti orang yang membangun. Mata yablughul bunyan yauman tamamahu. Kapan bangunan itu akan selesai? Kalau anak bangun, tahu-tahu di belakang ada yang menghancurin. Gimana kalau yang ngancurin bangunan itu 1000 orang? Habis. Maka anak-anak ini saling menjaga. Bangunan di pesantren itu dibawa pulang, di rumah dijagain tuh bangunan. Sehingga orang tua mengawasin anaknya. Tanggung jawab terbesar bukan pesantren, tanggung jawabnya orang tua. Pesantren itu hanya fasilitas. Engkau yang bertanggung jawab. Jangan berpikir kita bayar. Yang engkau keluarkan, yang engkau bayar itu sebenarnya nggak setara, nggak sepadan dengan perjuangan orang-orang untuk menciptakan generasi-generasi yang baik. Ana rasakan, jamaah. Ana rasakan. Bagaimana guru-guru ana di pesantren. Berapa yang mereka dapat. Sedangkan mereka menghasilkan generasi-generasi yang mulia. Maka tolong hargai para guru. Anak-anak, hargai gurumu kalau ingin bermanfaat ilmumu. Dan para orang tua, bekerja sama dengan pesantren kalau ingin mendapatkan generasi yang mulia. Barakallahu fikum. Anak ucapkan selamat belajar. Tiap hari doa. Pagi baca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Minta ya Allah, kami minta ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima, rizki yang baik dan amalan yang diterima. Dan doa juga Rabbi zidni ilman, itu doanya Nabi SAW disuruh sama Allah Azza wa Jalla. Semoga teman-teman semua, para ustadz, para wali santri, dan buat anak-anak santri yang ada di pesantren, ana ucapkan kembali ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Semoga antum menjadi ulama-ulama yang al-alim al-amil bi'ilmi, yang pintar dan mengamalkan ilmunya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tausiah sebagai penutup dari Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Bazalama. Semoga senantiasa menyejukkan hati kita dan juga senantiasa meningkatkan keimanan dalam diri kita masing-masing. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, wali santri dan santri baru yang berbahagia. Insya Allah bagi antum atau wali santri maupun santri baru yang belum berkesempatan menghadiri acara pertemuan wali santri baru saat ini, insya Allah akan bisa disaksikan ringkasan videonya di channel YouTube Piat 7 Channel yang akan kita bagikan linknya di grup WhatsApp wali santri masing-masing angkatan. Demikian, jazakumullahu khairan atas kehadiran seluruh tamu undangan, baik yang hadir secara langsung maupun bersedia untuk meluangkan waktunya menggunakan alat komunikasinya supaya kita senantiasa bisa merajut tali silaturahim. Bapak-bapak, ibu sekalian, pada acara terakhir yakni penutup, mari kita bersama-sama menutup dengan membaca basmalah dan doa kafaratul majelis. Dengan membaca doa hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.